Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lanjutkan materi kursus atau privat ilmu nahwu sorof. Kita mulai dari nahwu, kitab Jurumiyah ya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan hal yang penting untuk saya sampaikan. Untuk bisa membaca kitab, itu ada beberapa piranti. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Selain mempelajari Jurumiyah, Jurumiyah itu sudah cukup. Tidak usah sampai Imri, tidak usah sampai Alfiyah, itu sudah cukup sebenarnya. Satu, pirantinya adalah kitab Jurumiyah. Dua adalah memahami isi daripada ilmu sorof, yang itu bisa diwakili dengan kitab Kaidah Sorfiyah. Nah, kemudian selain itu juga harus menguasai kosakata. Jadi penguasaan terhadap kosakata itu penting. Orang sehebat apapun nahwu sorof, kalau tidak punya kosakata, tidak bisa itu. Nah, selain itu juga dia harus terbiasa membaca. Jadi terbiasa mentarkib makna ala pesantren itu. Nah, itu semua piranti-piranti itu bisa jenengan dapat melalui privat online ini, melalui kursus online ini. Untuk materi nahwu kita menyediakan, materi sorof juga kita sampaikan. Untuk kosakata itu bisa jenengan latih dengan mendengarkan dan mempraktekkan rekaman-rekaman yang saya kirim di saluran WA. Itu nanti saya kirim. Jadi misalkan alhamdulillah wiskabane puji kulillahi tetap kagungane Gusti Allah, itu nanti saya kirim di sana. Paham nggih? Nah, kemudian supaya ilmu nahwu itu menjadi malakah, menjadi sebuah wawasan yang melekat dalam hati kita. Kita tidak perlu menghafalkan kitab Jurumiyah, tapi dibaca saja, dibuat wiridan. Jadi diterus al-kalamu falabdun murakabun fitu bilbati wa aksamu salah satun ismun wa filun wa harfun ja'ali ma'nan. Dibaca terus. Nanti lama-kelamaan jenengan akan hafal. Sehingga ketika jenengan hafal itu enak. Misalkan ketemu kana, oh kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ketemu inna, oh inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi semudah itu, kita ingin baca kitab itu semudah itu. Paham ya? Nah, ini sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun jali maknan. Ini kalau makna pesantrennya nanti ya di saluran WhatsApp nanti saya kirim. Nah, kita tahu kemarin kita bicara tentang kalam. Kalam itu ucapan yang itu tersusun dari lafadz yang berfaedah, yang tersusun dan memang ada kesengajaan atau berbahasa Arab. Lebih detailnya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas pembagian kalam. Ternyata dalam ilmu nahwu kalam itu terbagi menjadi 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, dan juga huruf. Jadi isim, fi'il, dan huruf. Lah, huruf ini datang untuk membawa makna, tapi tidak bisa memahamkan. Jadi huruf saja itu tidak bisa disebut kalam. Beda dengan isim, itu nanti masih bisa. Kayak Zaidun, Qaimun itu sama-sama isim kan. Atau Ja'a Zaidun itu masih bisa. Tapi kalau huruf tok, huruf saja, itu tidak bisa. Maka disebutkan Ja'a 5, 6. Nah, isim itu apa? Nah, ini kita pelajari bareng-bareng. Dalam takdirat Jurumiyah itu disebutkan kalau ismun maknahu istilahan kalimatun dalat ala maknan fi nafsi walam takdarin bi zamanin wad'an kazaidin. Secara istilah, isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri yang tidak disertai oleh waktu. Seperti Zaidun itu menunjukkan Zaid, seseorang yang bernama Zaid. Jadi apa maknan fi nafsiha? Yang dimaksud itu adalah al ismu ainul musamma. Jadi nama itu ya datiah dari yang dinamai. Paham ya? Ya meskipun kalau dalam ilmu usul itu kan ada khilaf, tapi wal khulful lafdin, apakah al ismu ainul musamma atau wakila ghairul musamma itu dijamu jawame. Ya enggak usah merasa bingung. Loh, kok tiba-tiba datang ke usul? Supaya itu refleksi pengetahuan. Gampangannya yang namanya isim adalah kalimat yang menunjukkan dirinya. Jadi misalnya HP bahasa Arabnya apa? Handphone misalkan. Itu sudah, itu kalimat isim itu. Atau misalkan kita contohkan kayak pena, bahasa Arabnya apa? Kolamun. Oh, berarti itu adalah kalimat isim. Jadi lafadz kolamun menunjukkan maknanya. Ya pena itu kan. Itu semudah itu kita memaknai isim. Nah, wa hukmu al-i'rabu wa ma ja'a minhu mabniyan fa huwa ala khilafil asli. Pada dasarnya setiap kalimat isim itu dihukumi mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah.
i'rabnya bisa dibaca zaidun, zaidan, zaidin. Kalau ada semisal isim yang tidak mu'rab, mabni itu tetap konsisten dalam satu harokat, maka itu keluar dari hukum asal. Jadi misalkan kayak isim domir, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, itu kan mabni semua kan, itu keluar dari hukum asal. Jadi istilahnya ya keluar dari kaedah gitulah. Itu nanti ada faktornya, nanti bisa kita pelajari. Kalau isim domir itu karena sibeh wad'i, nanti isim mausul karena sibeh iftikori, nanti kita bisa pelajari di materi selanjutnya. Paham ya? Pun. Sekarang kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu adalah makna lughatan al-hadas kadurbi wal qadri. Secara bahasa fi'il itu adalah menunjukkan makna pekerjaan. Misalkan kadurbi, lafadz durbun itu kan doroba yadribu, itu maknanya memukul kan, jadi aksi. Atau qatala yaqtulu, itu kan maknanya kan membunuh atau memerangi. Dari situ secara bahasa. Nah, secara istilah ilmu nahwu, fi'il itu didefinisikan dengan wastilahan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiyah muqtaronatan bi ahadil azminati as-salasati wad'an. Fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan makna dirinya, sama dengan isim, menunjukkan makna dirinya, tapi disertai oleh salah satu zaman. Jadi kalau misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan, kalau fa'lan itu isim, pokoknya perbuatan, kalau dimaknai bahasa Indonesia perbuatan. Tapi kalau fa'ala wis agawe, kalau yaf'ulu sedang atau bakal agawe, sedang berbuat atau akan berbuat. Jadi ada keterikatan dengan waktu, beda dengan isim. Zahid ya selamanya tetap zahid, tapi kalau doroba ya sudah memukul. Paham ya? Enak, gampangannya hanya dibedakan dengan itu saja. Kalau dicontohkan wadzalika kakoma fa'inau kalimatun dalat ala maknan fi nafsiyah wa al-qiyam waqtaronat bi zamanil madi. Kalau dicontohkan seperti koma itu menunjukkan seseorang yang telah berdiri. Berarti sudah berdiri kan? Kalau ditanya saat itu sedang apa, yang tidak tahu, pokoknya dia telah berdiri, dia sudah berdiri. Jadi kata koma menunjukkan makna berdiri tapi sudah lalu, sudah dilakukan. Beda dengan yakumu, berarti sedang atau akan berdiri. Tapi kalau kiamun berarti konsisten, dia selalu berdiri. Nah, itu bedanya di situ saja. Kemudian wayadribu fa'innahu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiyah wa huwa adribu waqtaran bi zamanil hal wal istiqbal. Kalau yadribu itu ya fi'il menunjukkan makna memukul tapi sedang atau akan memukul. Kemudian kalau wadrib fa'innahu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiyah wa huwa adribu waqtaran bi zamanil hal. Kalau idrib fi'il amar, jadi ada doroba yadribu doroban wa madroban fa wadribun wadaka madrubun idrib latadrib madribun midribun. Oh ya, selain ilmu nahwu, jurumiyah itu dibuat wiridan, tasrif itu juga dibuat wiridan. Kalau jangan tidak tahu kitabnya apa tasrif, nanti WA saya, nanti saya tunjukkan, ini loh kitabnya seperti ini. Barangkali saya lupa nanti mengirim di saluran kan, jenengan WA saja. Oke? Kemudian jadi itu ya, kalau fi'il amar itu menunjukkan zaman yang telah yang sedang dilakukan, zamannya zaman hal. Jadi ada zaman hal, istiqbal, ada mandi. Kalau mandi sudah dilakukan, kalau hal sedang dilakukan, kalau istiqbal akan dilakukan. Semudah itu belajar nahwu. Kemudian waqtaranat bi zamanil wa hukmuhu al bina'u wa majaa minhu mu'raban fa wa ala khilafil asli. Jadi kalau kalimat fi'il itu pada dasarnya dia itu mabni karena dia amil. Jadi kalau mau dikatakan mu'rab itu harus makmul. Makmul itu yang diamili. Nantilah kita alon-alon. Jadi ilmu nahwu itu satu bab dengan bab lain itu ada kesinambungan. Oke, di hari ini jenengan mungkin belum paham. Ini apa tuh kok sampai bahas tentang mabni sampai ke mu'rab. Nanti seiring berjalannya waktu, nanti jenengan murojaah yang dulu pernah saya sampaikan. Nah, nanti akan ketemu. Oh, alah, ternyata nahwu semudah itu. Lalu jenengan akan tertawa sendiri. Ternyata nahwu semudah itu. Paham ya? Jadi statusnya kalimat fi'il pada dasarnya adalah mabni, tidak bisa dirubah. Kalau ada yang berubah menjadi mu'rab itu karena keluar dari hukum asal. Terus sekarang huruf, fa maknau lughatan at-tarafu bi fathir ra. Secara bahasa huruf itu ya pinggir gitulah.
Tapi kalau secara istilah huruf itu adalah wa ma makna istilahan bahwa kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha walam taktarin bizamanin kamin bikasril mim. Di huruf itu ada kalimat yang menunjukkan makna pada kalimat lain. Jadi kalau hanya huruf itu tidak menunjukkan makna, tidak menunjukkan arti, tidak berarti lah ya, meskipun kalau dimaknai secara letterlek min itu ya ada maknanya. Kalimat huruf kan contohnya min, ila, an, ala, huruf-huruf jar itu secara makna Jawa ya ada min, saking, atau dari bahasa Indonesianya. Tapi dari mana? Tidak jelas kan? Harus ada tambahan kalimat isim, misalkan minal masjidi, baru orang bisa gambar. Nah karena makna dalam kalimat huruf itu tidak bisa memahamkan, maka disebut dengan kalimat yang tidak menunjukkan makna pada dirinya tapi makna pada kalimat lain. Dalat ala maknan fi ghairiha. Kalau dicontohkan seperti min, itu yang menunjukkan makna ibtidak, mengawali, dari itu loh. Terus gampang niku. Wa hadala yufhimu minha illa bin dimami ila ghairiha wa hukmu al bina. Jadi kalau kalimat huruf itu tidak bisa difahami maknanya kecuali digabung dengan kalimat lain. Ya kayak minal masjidi baru nyambung, baru jelas. Oh minal masjidi dari masjid. Kalau hanya min dari, lah dari mana? Orang akan bertanya-tanya kan. Nah kemudian hukumnya kalimat huruf itu adalah mabni. Terus qalu ja'ali maknan ay wudi aliyadul alal makna kamin fa'ina tadul alal makna wawal ibtida. Jadi huruf itu datang untuk membawa makna. Kalau dicontohkan min berarti ibtidak, mengawali, kesimpulannya. Nah, bahwa sebuah kalimat itu hanya ada 3. Jadi sama dengan hubungan seseorang. Ada kalanya kalimat itu adalah isim, ada fi'il, ada huruf. Ada jumlah, ada menikah, ada duda. Maksud saya jumlah itu yang belum nikah. Kalau duda kan sudah pernah nikah. Sama isim, fi'il, huruf ada 3. Nah kalau isim hukumnya mu'rab, bisa berubah-ubah, bisa zaidan, zaidin, zaidun. Tapi kadangkala nanti isim itu tidak berubah harokatnya, seperti isim domir huwa, huma, hum, itu selamanya huwa, tidak bisa. Huwa wawunya kamu kasroh, tidak bisa. Paham ya? Nah kalau fi'il itu selamanya mabni, ya ada kalanya dia itu mu'rab karena nanti ada faktor yang menyebabkan dia mu'rab. Kalau huruf permanen sudah mabni, itu pasti itu. Kesimpulannya hanya itu saja. Paham ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa didukung channel kita. Pokoknya ini anggap saja sebagai media rumah online kita lah untuk belajar, entah itu nahwu, shorof, fikih, usul fikih, kaidah fikih, balaghah, mantek, sastra, atau kisah-kisah ulama sufi. Nanti saya posting, cuma ya sabarlah, kita akan punya keterbatasan waktu. Jadi yang penting tiap hari ada pemasukan, wawasan-wawasan keilmuan. Sudah itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa didukung channelnya ya, disebarkan. Dakwah kita jangan sampai kalah dengan mereka-mereka yang di luar. Ini jelas kita punya sanad keilmuan yang jelas, kita punya riwayat pendidikan yang jelas, kita punya guru yang jelas. Ini kemauan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.